Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Suma Pratiwi dengan NIM 201410104 berasal dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus Wan Prestasi tahun 2021 putusan Mahkamah Agung nomor 439 PK/PDT/2021. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang data dan fakta hukum. Yang pertama ada data nama Kong Melani Setiadi, alamat Jalan Keramat Raya, nomor 14A RT 001 RW 007, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebagai pemohon peninjauan kembali. Lalu ada nama Edi Leo, alamat Jalan Teguh Umar, nomor 14 RT 001 RW 001, Kelurahan Gondadia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai termohon peninjauan kembali. Selanjutnya, Renita Girsang, BASH dan kawan-kawan serta para advokat dengan alamat kantor hukum Yan Apul dan rekam berkantor di Gedung Menara Tamrin lantai 21 Suite 2102 Jalan MH Tamrin Kaf 3 Jakarta sebagai kuasa hukum. Identifikasi masalah atau isu kasusnya pembatalan perjanjian sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur, yang itu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman, dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Lalu menurut KUHP Perdata pasal 1266, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Yaitu selanjutnya ada rule of law atau aturan dan ketentuan yang terkait dengan kasusnya, yaitu dasar hukum. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal wan prestasi tertuang dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akte sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya analisa kasusnya. Penggugat dalam gugatan pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah wan prestasi. Yang ketiga, memerintahkan agar jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan milik penggugat berdasarkan bukti kepemilikan SHM nomor 625/5. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya sewa tempat penyimpanan barang-barang milik tergugat yang dikeluarkan dari rumah Jalan Gelunggang Blok J Kaf 228 Cinere Estate Imo Depok berikut dengan seluruh biaya koordinasi dan pengamanan atas pengosongan tersebut. 5. Menghukum tergugat membayar kerugian penggugat yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kerugian material. Yang pertama ada denda keterlambatan, kedua ada rugi akibat uang penyewaan tanah dan bangunan untuk sinetron. Lalu ada kerugian imaterial, menyatakan sita jaminan terhadap hak milik tergugat sah dan berharga, menyatakan putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding atau kasasi yang diajukan oleh tergugat. Yang ke-8, menghukum tergugat untuk membayar biaya. Sekian presentasi yang dapat saya lampirkan. Jika ada kesalahan kata ataupun dalam slide ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi saya.